Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya pesan semesta buat kamu di bulan Oktober ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Leo. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke Leo, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untukmu apa. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu dari tarotnya di sini. Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Leo, di sini ada King of Cups, oke. King of Cups di sini, aku rasa kamu lebih memiliki sisi simpatik yang cukup tinggi gitu. Mungkin kayak ada keinginan kamu untuk membantu orang atau menolong orang gitu ya. Dan kamu juga, aku rasa kayak lebih sensitif. Namun walaupun kamu lebih sensitif, tapi ini kayak terjaga gitu loh. Kamu bisa mengontrol antara kemauan atau keinginan kamu untuk membantu dan juga menjaga perasaan kamu sendiri ya. Maksudnya gini, kalau sebelumnya mungkin kamu kayak sering ngebantu orang, tapi kamu sering tersakiti gitu karena orang yang kamu bantu itu tidak menghargai kebaikan kamu, istilahnya kayak gitu loh ya. Tapi kali ini kamu kayak nggak seperti itu gitu loh. Kamu bener perhatian sama seseorang atau kayak ya pokoknya ada keinginan untuk membantu gitu loh ya, kayak membuat diri kamu tuh berguna istilahnya, atau kayak memang kamu tuh orangnya baik gitu loh, ingin selalu membantu orang lain. Nah di sini kamu lebih selektif gitu ya, kamu lebih kayak pilih-pilih gitu loh ya. Apakah orang ini tuh bener-bener pantas untuk kamu bantu atau tidak gitu loh, istilahnya kayak gitu ya, mudah-mudahan paham ya gitu. Karena kalau untuk sebelumnya mungkin kamu tidak bisa menjaga perasaan kamu sendiri, tapi di sini kamu nggak seperti itu, kamu kayak lebih selektif gitu loh jadi orang gitu. Kayak oh ya, orang ini aku bantu, nanti perasaanku happy nggak ya bantu orang ini, kayak gitu loh. Kalau perasaanku justru nggak happy setelah bantu orang ini, ya udah aku nggak akan lakuin itu gitu. Jadi kamu akan lebih selektif gitu loh pokoknya di sini, yang aku rasain lebih ke gitu ya. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini yang kamu udah kayak dari sisi emosional tuh kamu kayak udah stabil gitu loh ya, setelah melalui proses yang sangat menyakitkan gitu. Jadi kamu tuh udah bisa self love, udah bisa self healing. Makanya di sini perasaan kamu lebih sensitif, lebih peka, dan ada keinginan kayak semacam membantu orang lain istilahnya gitu ya. Mungkin dari segi emosional gitu, ada beberapa yang seperti itu ya, kayak pengertian gitu loh ya, karena kamu udah mengalami fase sakit itu gitu ya. Dalam proses healing kamu tahu bagaimana seperti ini gitu. Jadi ketika ada orang merasa sakit hati, kecewa, sedih atau tersakiti, itu kamu kayak bener-bener lebih paham gitu loh dengan perasaan orang seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Tapi aku juga ngerasa ada beberapa yang mungkin kamu bakal dealing nih ya, bakal dealing atau ketemu dengan seseorang yang seseorang ini tuh bakal ngebantu kamu dari sisi emosional, bisa juga seperti itu. Atau orang ini kalau berhubungan dengan percintaan kamu ya, sosoknya baik hati ya, orangnya mungkin romantis, peka, pengertian, perhatian gitu, lebih dewasa atau seumuran dengan kamu gitu. Orang ini bisa memahami kamu ya gitu.
Gak hanya cuma kamu, tapi memang tipe orang ini tuh tipe orang yang bisa memahami orang lain, bisa memahami perasaan orang lain gitu. Kemudian di sini ada Four of Cups. Oke. Aku rasa ada beberapa di antara kamu tuh yang aduh gitu ya. Aduh gitu ya, kayak ngerasa bosan gitu ya, ngerasa kayak nggak ada motivasi diri gitu ya. Mungkin kamu jenuh gitu ya. Banyak ngelamun, banyak menyendiri gitu ya. Oke, di sini kamu diminta untuk tidak seperti itu ya. Jadi kayak syukuri gitu loh apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya. Jangan terfokus pada apa yang dimiliki orang lain, kemudian kamu ngebandingin kebahagiaan kamu sendiri dengan orang lain. Jangan seperti itu gitu, karena di sini aku ngerasa kamu butuh ini aja ya, kamu kayak butuh keluar gitu loh ya. Carilah lingkungan gitu ya, pertemanan yang bikin kamu tuh enjoy atau happy gitu loh, bukan justru membuat kamu semakin pesimis atau tidak ada motivasi diri gitu. Mungkin di sini ada beberapa yang kayaknya kamu tuh sering ngebandingin diri kamu dengan orang lain tuh juga karena lingkungan kamu gitu ya, karena lingkungan kamu yang mungkin kayak nggak support gitu loh ya. Jadi di sini kamu keluarlah gitu loh ya, terutama jika ini adalah lingkungan rumah kamu sendiri ya. Mungkin kamu berada di rumah terus, kemudian lingkungan rumah kamu itu orang-orang yang ya kurang support kamu, istilahnya kayak gitu. Jadi di sini yang bisa kamu harus keluar gitu loh ya, dan juga jangan hanya berdiam diri atau di rumah saja gitu. Oke, kamu harus cari suasana baru, lingkungan baru juga di sini agar pikiran kamu juga lebih refresh gitu loh. Ya, cari pergaulan yang positif di sini ya, yang mendukung gitu loh. Kemudian di sini kita punya Queen of Swords. Ya, kamu harus di sini Queen of Swords. Gunakan ketajaman pikiran kamu ya untuk melihat, untuk menilai ya keadaan atau situasi gitu. Karena di sini aku ngerasa kamu ini orangnya cerdas gitu, dan juga selektif, dan juga sebenarnya ada sisi dimana kamu juga berpikir kritis gitu ya. Memang kritis boleh gitu, tapi jangan terlalu gitu ya, jangan terlalu kritis gitu. Gunakan di saat-saat memang kamu membutuhkan aja gitu loh. Jangan terlalu kritis sangat gitu, karena ketika kamu terlalu kritis sangat yang jadinya seperti ini, kamu seolah-olah kayak gak punya motivasi gitu, karena kebablasan, mungkin semacam merasa nggak berguna lah gitu ya, merasa menyedihkan lah, nah kayak gitu loh ya. Jangan dilihat dari sisi itunya, tapi justru di sini jadikan itu tuh sebagai motivasi gitu loh, atau dorongan gitu loh, untuk kamu tuh menjadi orang yang jauh lebih baik gitu ya. Queen of Swords di sini melihat segala sesuatunya tuh harus dengan kebijaksanaan gitu ya, seperti itu. Mungkin ada hal-hal di sini yang sepertinya ada beberapa Leo yang mungkin akan dihadapkan dengan sebuah pengambilan keputusan ya. Hati-hati, jangan mengambil keputusan dengan tidak bijak gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada The Hermit. Ada beberapa di sini mungkin yang kamu akan keluar dari masa isolasi diri ya. Kamu jadi orang yang lebih bijaksana, lebih dewasa. Kemudian seperti yang aku bilang tadi juga ya, di King of Cup ini kamu udah bisa self love atau udah bisa self healing, dan ya ada keinginan untuk membantu orang di sini ya, mungkin menghealing orang seperti itu. Karena Hermit ini juga sebagai seorang pembantu atau pencerah gitu, mungkin ada yang ingin atau mungkin sudah ya bekerja jadi seorang healer mungkin gitu, atau seorang motivator, apapun itu. Yang jelas di sini kayak memberikan dukungan secara emosional gitu loh ya, ada keinginan seperti itu. Karena di sini dengan adanya Hermit ini juga orang yang dewasa ya, mumpuni gitu ya, dan juga punya pengetahuan yang banyak gitu ya. Apalagi di sebelahnya ada Queen of Swords dan King of Cups gitu.
selain perasaannya sensitif, peka, juga punya kebijaksanaan, cerdas gitu ya, komunikasi juga baik gitu. Oke, dan aku juga ngerasa di sini ada beberapa yang kayaknya memang lebih banyak mengisolasi diri ya gitu. Mungkin kamu banyak merenung atau mengelamun di sini, memikirkan sesuatu, tapi it's okay, nggak masalah. Jangan, yang penting kamu itu nggak terlalu ngejudging diri kamu sendiri gitu loh. Ya introspeksi nggak apa-apa, introspeksi karena untuk membenahi diri gitu. Tapi kalau terlalu hingga itu membuat kamu justru jadi orang yang putus asa ya, jadi orang yang membuat diri kamu kayak terlihat menyedihkan, ya jangan gitu, karena itu terlalu berlebihan gitu, itu nggak baik seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini dari oracle-nya. Ada share your voice expression ya di sini. Share your voice. Ya, aku rasa ada beberapa di antara kamu sudah mulai mengekspresikan diri kamu ya. Kayak ya aku bilang tadi ya, mungkin ada beberapa yang jadi seorang ini ya, kayak ingin membantu orang, entah motivator ataupun seorang healer gitu. Di sini kamu lebih mengekspresikan gitu loh. Ya, apa yang kamu rasakan itu kamu entah tulis, entah kamu ya buat ya kayak kata-kata motivasi, bisa juga kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya. Seperti itu. Karena di sini kamu kayak berbagi suara kamu gitu loh dengan orang gitu ya. Seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa yang memang di sini adalah kamu yang ini ya, kayaknya banyak mengisolasi gitu, banyak menarik diri, nggak mau keluar. Mungkin ada beberapa yang berdiam diri di rumah, di kamar aja. Nah, ini kamu tuh diminta untuk ya keluarlah ya dari lingkungan kamu yang membuat kamu merasa pengap, tertekan istilahnya kayak gitu ya. Kamu harus cari suasana baru di sini gitu, keluar dari gua ya di sini gitu. Kalau kamu ingin ngomong sama seseorang juga di sini dibilang kamu tunjukkan ya gitu, kamu ungkapkan aja perasaan kamu, atau kamu bicara saja sama orang tersebut biar nggak jadi tekanan. Tuh kan, the invitation, dengarkan intuisi kamu ya gitu. Untuk beberapa di sini mungkin ya kamu masih dalam kondisi keadaan bersembunyi gitu ya, di dalam gua, nggak mau keluar gitu ya. Makanya di sini ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa gitu ya kalau kamu masih dalam proses healing ya. Tapi kalau untuk yang sudah ini, aku rasa memang ada beberapa yang sudah gitu ya, kamu sudah pelan-pelan keluar gitu. Karena di sini aku juga ngeliat ada King of Cup gitu. Tuh beberapa udah bisa keluar di sini gitu dari situasi yang selama ini ya kayak aku bilang ya, mengisolasi diri gitu ya. Kamu sudah bisa keluar dari masa isolasi kamu. Oke. Kemudian kita lihat lagi fase perenungan gitu ya. Itu juga bareng dengan healing ya, bareng dengan self healing. Itu biasanya memang bakal lebih banyak menyendiri gitu, banyak survive ke dalam gitu ya. Seperti itu, introspeksi, merubah diri, bertransformasi, istilahnya kayak gitu ya. Memang masa-masa seperti ini tuh tidak banyak ngomong, tidak banyak ketemu orang gitu, tapi dari situ tuh kayak dapat pemahaman lebih dalam lagi tentang diri sendiri gitu. Itulah yang membawamu bisa keluar dari masalahmu atau kayak menemukan pencerahan seperti itu.
Kemudian di sini ada express your love tuh kan, seperti yang bilang tadi, kalau kamu ingin bicara sama seseorang atau ingin ngomong sama seseorang, ingin mengungkapkan perasaan kamu, ungkapkan aja ya. Kemudian kita lihat lagi. Passion ya, kamu harus semangat nih ya. Untuk kamu yang tidak semangat, kurang bergairah ya, di sini kamu harus lebih bersemangat dan bergairah lagi gitu ya. Dan ada beberapa di sini aku rasa ya, terutama jika kamu yang berpasangan, ketika kamu saling mengekspresikan perasaan cinta dan sayang kamu sama pasangan, ini hubungan kamu tuh akan terlihat lebih hidup gitu ya, nggak dingin gitu ya. Jadi kayak gairahnya, semangatnya kayak api ya, ibarat di dalam sebuah hubungan tuh kayak api ya, apinya itu kayak dinyalakan lagi gitu loh, jadi nggak padam. Nah ini hubungan kamu akan semakin panas gitu ya, hangat gitu, nggak dingin istilahnya gitu ya. Makanya kamu harus butuh ya di sini saling bicara, saling jujur, saling terbuka, dan juga saling mengekspresikan perasaan kamu satu sama lain gitu. Oke, ini untuk yang berpasangan gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.